Om Swastiastu. Hadir dengan cahaya berkarya penuh makna. Perkenalkan, saya Dewa Yumas Prati Maharani dari kelas 10 Bisnis Digital 2, nomor absensi 6. Nah teman-teman, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai aspek ruang yang ada di desa adat tempat tinggal saya, yaitu Desa Adat Panjer. Desa adat Panjer berawal dari legenda pertemuan Raja Dalem Klungkung dengan keturunan Arya Tegekori di kawasan Alas Pakuwon. Dikisahkan rombongan raja kesulitan menancapkan sarana upacara seperti tombak dan tedung, hingga seorang anak kecil ajaib bernama Loh Semi berhasil menancapkannya dengan mudah di Ancer. Dari peristiwa itulah wilayah tersebut dinamakan Panjer. Jejak sejarah ini diperkuat dengan keberadaan Pura Pakuwon di wilayah Panjer yang berkaitan dengan Pura Benculuk di Tatasan, Tonja Kesiman sebagai bukti keterhubungan sejarah dan spiritual desa tersebut. Desa Adat Panjer terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Bali dengan luas wilayah sekitar 3,59 km persegi. Berada di dataran rendah kota Denpasar, yaitu 0 sampai 75 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan desa adat lain seperti Yang Batu, Renon, Sidakarya, dan Sesetan. Secara administratif, Panjer merupakan kelurahan padat penduduk dengan 9 lingkungan dusun, yaitu terdiri dari Bekul, Kangin, Saseh, Kertesari, Antap, dan Kaje. Sebagai bagian dari kota yang padat, Panjer memiliki jumlah penduduk yang signifikan. Data per Februari 2020 yaitu sebanyak 19.862 jiwa dengan 5.085 kakak. Desa Adat Panjer menerapkan konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kepemimpinannya pun dipimpin oleh bendesa adat dan perjuru yang dipilih melalui paruman untuk mengurus adat, keamanan, dan perlindungan warga. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan upacara keagamaan, termasuk melestarikan seni tradisi seperti tari telek di Banjarkangin, sehingga memperkuat solidaritas. Penyelesaian masalah adat dilakukan secara kekeluargaan melalui lembaga Kertedesa. Perempuan memiliki peran penting dalam bidang upacara, agama, budaya, dan kesehatan, serta terlibat dalam perencanaan dan sosialisasi perarem. Selain itu, desa ini menjaga keajegan budaya dan toleransi antarumat beragama sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Aspek ekonomi Desa Adat Panjer didukung oleh keberadaan Kelurahan Panjer dan pasar tradisional Nyanggelan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan sekitar 185 pedagang yang telah direvitalisasi pada 2013. Pengembangan UMKM khususnya di bidang kuliner menjadi fokus utama melalui pemasaran berbasis digital untuk meningkatkan daya saing. Desa ini juga rutin mengadakan pasar rakyat yang melibatkan UMKM lokal guna mempercepat perputaran ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Dukungan permodalan diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, termasuk dalam revitalisasi pasar, serta diperkuat dengan perencanaan pembangunan desa 5 tahunan agar potensi ekonomi dapat dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Desa Adat Panjer di Denpasar tetap mempertahankan budaya Bali yang kuat meskipun berada di wilayah perkotaan, dengan penekanan pada ritual sakral dan seni tradisi. Salah satu tradisi utamanya adalah memburu saat Tawur Kesange menjelang Nyepi, yaitu prosesi simbolis dengan kerauhan menuju pura untuk menetralisir sifat buruk. Selain itu, Banjarkangin melestarikan tari telek sebagai tari sesuunan yang dipentaskan bersama barong, rangde, dan topeng sidekarya untuk perlindungan spiritual. Kehidupan masyarakat juga berlandaskan filosofi Trihita Karana serta pelaksanaan piodalan dan ngerehang di setre sebagai bentuk ketaatan pada leluhur.
Seluruh tradisi dan budaya tersebut diatur melalui awik-awik agar identitas desa tetap terjaga di tengah modernisasi kota. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aspek ruang yang ada di Desa Adat Panjer. Sekian saya tutup dengan Kungkung Semarapura, Tabanan Karangasem, Kirang Langkung Nunes Ampura, Apang Side Mewali Memargi Kena. Om Santi 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 Om.